Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan tentang perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang. Pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI atau dalam bahasa Jepang Dokuristu Zunbi Chosaki. BPUPK singkatan dari Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPK diketahui oleh Dr. Rajiman Diningrat, Wakil Ketua 1 Ichibangase Yoshio dari Cina, Wakil Ketua 2 Raden Panji Suroso dari Indonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang tokoh Indonesia, 7 orang anggota Jepang. BPUPKI bertugas menyelidiki, mempelajari, dan mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintah atau pembentukan Indonesia merdeka. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan undang-undang. Di sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Cuyo Sangin, sekarang diberi nama Gedung Pancasila. Nama Jalan Gedung Pancasila, Jalan Pejambon nomor 6 Jakarta Pusat. Dr. Rajiman pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia diperlukan suatu dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Namun demikian, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Pandangan para pendiri negara tentang rumusan dasar negara disampaikan berdasarkan sejarah perjuangan bangsa dan dengan melihat pengalaman bangsa lain. Meskipun diilhami oleh gagasan besar dunia, tetapi tetap berakar pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Sidang pertama 29 Mei 1 Juni 1945 membahas dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengajukan rumusan. Pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan nasional. Yang kedua ada Soepowo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama, 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar di Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut: Ir Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A. Maramis, Mr. Ahmad Soebarjo, golongan kebangsaan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim dari R. Abi Kusno Tojo Soe Joso, golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal sebulan. Panitia bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Persetujuan Panitia 9 ini termaktub di dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Oleh Ir Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar diberikan nama Mukaidama, oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wirjosan Jojo disebut Gentleman's Agreement. Naskah Mukaidama tersebut dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14
Juli 1945 muka idamat disepakati oleh BPUPKI dalam alinea keempat Naskah Piagam Jakarta tersebut. Terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah menyelesaikan tugas BPUPKI dibubarkan dan sebagai gantinya pada tanggal 7 Agustus 1945 Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau Dokuritsu Yunbi-Inkai. Dalam pertemuan tersebut Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua